Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MyRis Official. Baiklah, kita akan belajar tentang listrik dinamis SMP kelas 9, yaitu tentang rangkaian hambatan seri dan paralel. Yang pertama kita bahas rangkaian seri. Nah, apa itu rangkaian seri? Nah, rangkaian seri itu adalah rangkaian yang tidak memiliki cabang. Nah, silakan dilihat. Di sini adalah rangkaian yang tidak memiliki cabang alias lurus seperti jalan tol. Nah, untuk persamaan rangkaian seri ini, pada rangkaian seri, di sini ingat ya, rangkaian seri diakhiri dengan huruf I. Berarti di sini untuk mengingatnya, rangkaian seri ini arusnya sama. Arusnya sama. Berarti di sini I1 sama dengan I2 sama dengan I. Kemudian, pada rangkaian seri ini, tegangannya berbeda. Tegangan berbeda. Nah, artinya V1 tidak sama dengan V2, tidak sama dengan V. Nah, kemudian untuk persamaan rangkaian seri ini, di mana rangkaian hambatan seri sama dengan, atau kita singkat dengan R seri itu sama dengan R1 ditambah R2. Nah, ini adalah persamaan yang harus kita ingat di dalam rangkaian seri. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel ini, kalau seri itu yang samanya adalah arus, kalau pada rangkaian paralel yang samanya adalah tegangan. Nah, berarti kita buat di sini tegangan sama. Nah, bisa kita tulis di sini V1 sama dengan V2 sama dengan P. Nah, kemudian bagaimana dengan arusnya? Arus berbeda. Nah, I1 tidak sama dengan I2, tidak sama dengan I. Kemudian, untuk menghitung hambatan pada rangkaian paralel, kita bagi 1 dibagi rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Karena di sini cuma ada 2 rangkaian, R1 dan R2. Nah, langsung saja kita lihat contoh. Hitunglah besar hambatan pengganti beberapa rangkaian hambatan berikut. A. Rangkaian hambatan 1. Nah, kita lihat rangkaian hambatan 1 ini, apa jenis rangkaiannya? Kita lihat dulu, dia bercabang atau tidak. Nah, kita lihat rangkaian A ini dia memiliki cabang. Sehingga rangkaian A ini disebut dengan rangkaian paralel. Bagaimana cara menghitung rangkaian paralel tadi? Itu kita bagi. Nah, kita lihat di sini R-nya ada 3. Kita tulis saja yang di atas ini R1, yang di bawahnya R2, yang di bawahnya R3. Nah, sehingga untuk menghitung rangkaian hambatan totalnya 1 per RT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Sekarang kita masukkan angkanya. R1-nya 2 ohm. Ditambah R2-nya 6 ohm. 1 per 6 ohm. Ditambah
1/4 ohm. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita samakan penyebut. Ada angka 2, 6, dan 4. Berarti penyebutnya berapa? Kita masukkan penyebutnya 12. Kita tulis 1/RT. 12 dibagi 2, 6 dikali 1, 6. Kita tambah 12 dibagi 6, 2 dikali 1, 2. Tulis 2. Ditambah 12 dibagi 4, 3 dikali 1, 3. Nah, kita lanjutkan di sampingnya. Kita tulis 1/RP sama dengan 6 ditambah 2 ditambah 3. Jawabannya 11/12. Nah, sehingga RP, rangkaian total paralelnya, kita tulis RP sama dengan 12/11 ohm. Nah, ini jawabannya. Kemudian untuk yang B, rangkaian hambatan 2. Kita lihat dulu jenis rangkaiannya. Kita lihat di sini dia tidak memiliki cabang alias lurus. Berarti dia adalah rangkaian seri. Kita tuliskan di sini rangkaian seri. Nah, untuk rangkaian seri ini kita tinggal tambahkan. Berarti R seri sama dengan, sebelumnya kita buat dulu yang di sini R1, yang di sini R2, dan ini adalah R3. Nah, kita tulis RS itu R1 ditambah R2 ditambah R3. Kita masukkan angkanya. R1-nya 3 ohm, kita tulis 3, ditambah R2-nya 2 ohm, tulis 2, ditambah R3 4 ohm, kita tulis 4. Kemudian kita tulis RS sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 9 ohm. Nah, berarti nomor 2 yang B-nya rangkaian hambatan totalnya sama dengan 9 ohm. Kita lanjutkan soal yang C, rangkaian hambatan 3. Sebelumnya kita lihat dulu jenis rangkaiannya. Di sini terdapat rangkaian campuran. Di sini ada yang lurus, kemudian ada yang bercabangnya. Nah, sebelumnya kita buat dulu di sini R1, sini R2, di sini R3. Nah, untuk R1 dan R2 ini merupakan rangkaian seri. Nah, ini merupakan rangkaian seri. Nah, yang pertama kita buat dulu pembahasannya untuk rangkaian seri ini. Saya tulis sini rangkaian seri. Kalau seri tadi bagaimana caranya? Tinggal kita tambahkan. R seri sama dengan R1 ditambah R2. Sama dengan, kita masukkan angkanya R1, 2 ohm, ditambah R2-nya 4 ohm. Nah, sehingga 2 ohm ditambah 4 ohm sama dengan 6 ohm. Nah, berarti R serinya 6 ohm. Nah, sehingga bisa kita tuliskan kembali bentuk rangkaian kita. Nah, di sini R seri
sama dengan 6 ohm. Yang di bawah ini R3 sama dengan 6 ohm. Nah, ini merupakan rangkaian paralel. Nah, ini adalah rangkaian paralel. Bagaimana cara menghitung hambatan pada rangkaian paralel? Yaitu kita bagi 1 per Rp. Nah, kita masukkan 1 per Rs ditambah 1 per R3. Kita tuliskan angkanya 1 per Rp sama dengan 1 per Rs kita 6 ohm ditambah 1 per 6 ohm. Ya, kita lihat di sini dia sudah memiliki angka yang sama, tinggal kita tambahkan 1 per Rp sama dengan 2 per 6. Nah, berapa Rp-nya? Rp tinggal kita balik aja ya, berarti 6 per 2 sama dengan 3 ohm. Nah, ini jawabannya. Kita lanjut contoh soal D. Rangkaian hambatan 4. Nah, pertama kita buatkan dulu di sini R1, yang di bawahnya R2, yang di sampingnya kita tulis R3. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu rangkaian R1 dan R2 ini, dia termasuk rangkaian apa? Ya, di sini adalah rangkaian paralel. Kita bahas dulu yang A itu yang pertama rangkaian paralel. Satu per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kita masukkan angkanya 1 per Rp sama dengan 1 per R1-nya 3 ohm ditambah 1 per 6 ohm. Kita tuliskan 1 per Rp sama dengan, nah ini kita samakan penyebutnya. 3 dan 6, berarti kita samakan penyebutnya 6. 6 dibagi 3, 2, dikali 1, 2, berarti kita tuliskan 2, kemudian ditambah 6 dibagi 6, 1, dikali 1, 1. Nah, kemudian kita tuliskan lagi 1 per Rp sama dengan 2 ditambah 1, 3 per 6. Nah, kemudian Rp-nya sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2 ohm. Kemudian kita tuliskan lagi bentuk rangkaiannya. Kalau kita tuliskan lagi bentuk rangkaiannya, nah, di sini kita ganti menjadi Rp sama dengan 2 ohm. Di sini R3 sama dengan 4 ohm. Nah, kita lanjutkan untuk menghitungnya. Rangkaian seri. Nah, bagaimana cara menghitung rangkaian seri? Tinggal kita tambahkan. Berarti kita tuliskan Rs sama dengan Rp ditambah R3. Sama dengan Rp-nya sudah kita dapatkan 2 ohm ditambah 4 ohm. 2 ditambah 4, 6.
Berarti RS-nya sama dengan 6 ohm. Nah, kita lanjut untuk soal selanjutnya. Soalnya perhatikan gambar 5.16. Kemudian pertanyaannya, A. Menentukan hambatan total rangkaian. B. Tegangan total atau VAB. C. Arus listrik yang mengalir pada R1. Yang D. Rangkaian arus listrik yang mengalir pada R2. Mari kita kerjakan satu persatu. Kita kerjakan dulu yang soal nomor A. Hambatan total, berarti R total. Nah, di sini diketahui R1-nya sama dengan 3 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya 2 ohm, sedangkan I3-nya sama dengan 3 ampere. Pertama kita lihat dulu rangkaian paralel, yaitu rangkaian R1 dan R2. Langsung aja kita tulis 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kita masukkan angkanya, 1 per Rp sama dengan 1 per R1-nya 3 ohm, ditambah R2-nya 6 ohm, berarti 1 per 6 ohm. Kemudian kita samakan penyebutnya, 3 dan 6. Berarti penyebutnya kita samakan 6. 6 dibagi 3, 2 dikali 1, 2. Berarti 2 ditambah ini, 1. Nah, sehingga 1 per Rp sama dengan 3 per 6. Nah, berarti Rp sama dengan, sehingga Rp sama dengan 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi rangkaian seri. Itu rangkaian seri antara rangkaian paralel dan rangkaian R3. Rangkaian seri. Nah, kalau digambarkan rangkaiannya, di sini rangkaian paralel tadi, di sini R3. R3-nya di sini diketahui 2 ohm, sedangkan Rp yang kita cari tadi ada nilainya 2 ohm juga. Nah, berarti kita cari R seri sama dengan Rp ditambah R3. Kita masukkan nilainya Rp 2 ohm ditambah R3 2 ohm sama dengan 4 ohm. Nah, berarti di sini Ls sama dengan R total. Sama dengan 4 ohm. Jawaban pertanyaan B, tegangan total atau VAB. Bagaimana cara menentukan tegangan total? Kita menggunakan persamaan hukum Ohm, di mana tegangan itu sama dengan arus dikali hambatan. Nah, karena di sini ditanyanya adalah tegangan total, maka di sini kita pakainya arus I3, di mana I3 ini dia rangkaian seri, berarti I-nya sama, berarti sama juga dengan I total. Di sini rangkaian hambatannya kita pakai juga adalah R total. Nah, kita masukkan V sama dengan I-nya sudah diketahui 3, R totalnya tadi sudah kita dapatkan 4 ohm di pertanyaan soal A, di pertanyaan A, sehingga V sama dengan 3 dikali 4 ohm sama dengan 12 volt. Nah, ini untuk tegangan total. Selanjutnya kita lanjut lagi untuk pertanyaan C. Yang C pertanyaannya, arus listrik yang mengalir pada rangkaian R1. Kita tulis I1 sama dengan, nah,
kita dapatkan dari persamaan hukum Ohm, di mana tegangan itu sama dengan P sama dengan I dikali R. Nah, kalau kita pakai segitiga untuk mengingat persamaannya, di sini V, di sini I, di sini R. Nah, kalau kita mencari I, berarti persamaannya tegangan dibagi hambatan. Berarti I1 sama dengan tegangan dibagi sama hambatan 1. Nah, kenapa tegangan di sini tidak pakai tegangan 1? Karena dia adalah rangkaian paralel. Kalau pada rangkaian paralel ini tegangannya sama. Artinya, VR1 sama dengan VR2. Itu sama dengan P total. Ini I1 sama dengan V, sudah kita dapatkan tadi 12 volt, sehingga kita tulis di sini 12 per R1-nya di situ diketahui, di soal diketahui 3. Nah, sehingga 12 dibagi 3 berapa? 4 ampere. Nah, ini adalah jawaban pertanyaan C. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan D. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian R2. I R2 sama dengan, caranya sama dengan yang C. I R2 sama dengan V per R2. Nah, kita masukkan angkanya, di mana V sudah kita dapatkan di soal yang B, 12 dibagi R2-nya 6. Nah, 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Nah, sekian pembahasan tentang rangkaian hambatan seri dan paralel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.